Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Akstasya dengan NIM 2200024191 dari kelas B, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya ingin mereview beberapa artikel jurnal yang saya kutip dari Google Scholar dengan tema Hak Asasi Manusia di Indonesia. Saya menggunakan kata kunci hak asasi manusia. Di sini saya mengutip untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun 2022-2023. Artikel yang saya review yang berjudul Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, di mana metode ini digunakan untuk menjelaskan secara deskripsi. Jurnal ini ditulis oleh Utami dan terbit tahun 2018. Jurnal ini berbentuk jurnal nasional. Dalam penelitian ini di Nusa Tenggara Barat itu banyak sekali pernikahan dini. Pernikahan dini adalah salah satu dampak kekerasan terhadap anak yang ada di Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat itu termasuk provinsi tertinggi terhadap kekerasan anak. Ada 3 kabupaten yaitu Dompu, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Tapi di antara ketiga ini yang paling tinggi yaitu Lombok Timur. Kenapa? Karena di Lombok Timur itu kekerasan terhadap anak itu ada 70%. Nah, di situ penyebabnya itu karena lingkungan terdekat mereka yang melakukan kekerasan tersebut, seperti keluarga, guru, teman, bahkan orang tua. Kekerasan terhadap anak di sini yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Bisa dibayangkan bahwasannya kalau misalnya ada pernikahan dini di mana orang tua belum matang untuk membimbing anaknya, maka dari itu banyak ketidaksiapan dalam membimbing anak, maka terjadi kekerasan. Kalau kekerasan seksual di sini bisa saja karena lingkungan sekitar atau karena orang luar yang mengiming-imingi dengan uang. Nah, begitu. Topik kedua yang saya ambil dari hasil review yang saya lakukan dari tugas sebelumnya yaitu tentang kebebasan beragama adalah sebagian dari hak asasi manusia. Di sini jurnal tersebut yaitu Jurnal Nasional Terakreditasi yang ditulis oleh Victor Yao Hasitumorang dan terbit pada tahun 2019. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, di mana mereka mengumpulkan dan memanfaatkan informasi yang ada tentang kasus ini, tentang permasalahan ini. Tujuan dari metode penelitian ini yaitu mencari tahu mengapa masih ada tidak ada kebebasan dalam beragama. Sehingga ini juga termasuk seperti intoleransi diskriminatif yang bersifat anarkis. Nah, jadi di mana tidak adanya kebebasan dalam beragama menyebabkan kurangnya kerukunan dalam bernegara dan berbangsa. Jadi dilakukanlah penelitian ini. Dan ternyata hasil dari penelitian ini karena kurangnya perwujudan atau hadirnya pemerintah dalam masyarakat. Sehingga itu adalah menjadi penyebab terjadinya peristiwa atau kasus pelanggaran dalam kebebasan beragama. Perwujudan hadirnya pemerintah langsung itu sangat penting dan merupakan tanggung jawab
akan hadirnya hak asasi manusia. Topik selanjutnya yang akan saya review dari jurnal nasional ini adalah tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional, yang ditulis oleh Rifa Rosyada dan Rahayu, yang terbit pada tahun 2021, di mana metode penelitian ini dengan metode penelitian yuridis normatif. Pemerintah Indonesia telah menandatangani deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Namun di Indonesia masih sering kembali atau terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang dan perlindungan HAM perempuan terhadap KDRT dalam pandangan hukum internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan baru di bidang HAM khususnya di Indonesia, di mana yang sebelumnya kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga itu bersifat private, namun sekarang sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya, yang kini menjadi ranah hukum publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nasional 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin hanya ini review yang bisa saya jabarkan dari 20 artikel yang saya kutip atau yang saya review pada tugas sebelumnya yang sudah dikumpulkan untuk memenuhi ujian akhir semester. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.